kami ini telah beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, kami juga beriman dengan hari akhirat. Kami percaya surga, kami ingin menjadi ahli surga. Kami percaya neraka, kami takut masuk neraka. Akan beriman kami itu, katanya. Kami ini beriman. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Allah yang mengatakan mereka bohong. Sebenarnya mereka tidak percaya dengan Allah, mereka tidak percaya dengan surga, mereka tidak percaya dengan neraka, mereka cuma bohong. Wa ma hum bimu'minin. Ini bukan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, ini bukan Buya Uzma yang sampaikan, tetapi Allah dibongkar oleh Allah. Sifat orang munafik itu bohong. Kalau dia mengatakan saya beriman, maka yang benar adalah dia bukan orang yang beriman, dia bohong. Wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah, mereka ingin membohongi Allah. Walladzina amanu, mereka juga ingin membohongi orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, mereka sedang tidak membohongi diri, mereka sedang membohongi diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka enggak nyadar kalau mereka sudah membohongi diri sendiri. Ibarat Allah yang kami muliakan, seluruh orang munafik dengan mudah cepat diketahui. Dari mana mudah mengetahui orang munafik? Dari sifat bohongnya. Bohong. Kalau Nabi bercerita, ayatun nifaq salah. Ciri khas yang paling nyata orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara, berbohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia tidak tepati janji. Yang ketiga, idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah atau kepercayaan, dia akan khianat. Tiga-tiganya ini bohong ini semua. Bicara bohong, berjanji enggak tepati janji, dikasih amanah dia khianati. Ini perangai bohong semua ini, betul tidak? Di hadis yang lain, idza ahada ghadara. Idza ahada ghadara. Bila dia sudah memberikan sumpah perjanjian, maka dia tidak akan menepati sumpah perjanjiannya itu. Apa bedanya wa'ada akhlafa dengan ahada ghadara? Kalau ahada sifatnya politik, sifatnya kepemimpinan. Ghadara, maka dia akan langgar janjinya kepada rakyat, janjinya kepada publik. Nanti kalau dia sudah naik, kalau dia sudah memegang jabatan, dia akan lupakan janji-janji itu. Idza ahada ghadara. Kalau wa'ada akhlafa, janji biasa, janji sesama kita lalu nggak ditepati, itu namanya wa'ada. Tapi kalau berjanji depan rakyat, bersumpah-sumpah di depan rakyat, kemudian setelah dia naik menjabat, dia tidak tepati janjinya, itu ciri munafik. Ahada ghadara. Di riwayat yang lain, idza khasama fajara. Jadi ada 5 ya. Ciri zahir orang munafik ada 5. 5-5-nya ini bohong asasnya. Fazadahumullahu marada. Allah menambah penyakit itu. Walahum adzabun alim. Allah sediakan untuk mereka azab yang teramat sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, karena mereka bohong. Ternyata penyakit yang disebutkan dalam awal ayat itu adalah penyakit bohong. Kalau penyakit bohong itu sudah mulai ada, dia akan menumbuhkan penyakit-penyakit yang lain. Penyakit-penyakit yang lain muncul kalau mulai bohong ada. Disinilah Nabi ditanya, ya Rasulullah, ada enggak orang beriman? Masih diakui enggak dia orang beriman? Sementara dia pelit. Kata Nabi, masih. Kalau dia masih pelit, maka iman masih ada. Cuman orang beriman yang pelit. Padahal kata Nabi, uji dan timbanglah iman kamu dengan kekuatan infakmu, kekuatan sedekah. Makin rajin dia bersedekah, makin kuat dia berinfak, maka makin bagus imannya, makin kuat imannya. Tapi makin berat dia bersedekah, pelit dia, bukan berarti dia tidak beriman, tapi imannya tipis. Gitu ya. Makanya Nabi ditanya, apakah orang beriman ada yang pelit ya Rasulullah? Kata Nabi, ya ada. Lalu Nabi ditanya lagi, apakah orang beriman pengecut? Masihkah dianggap orang beriman tapi dia penakut ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi menjawab, iya, masih diakui itu orang beriman walaupun dia penakut, walaupun dia pengecut.
Tapi ketika Nabi ditanya, apakah ada orang beriman tapi bohong? Nabi mengatakan tidak. Antara bohong dan iman takkan pernah ada dalam satu hati. Kalau bohong sudah ada, maka pertanda tidak akan ada iman di dalam hati itu. Orang beriman paling takut bohong. Orang beriman paling tak mau bohong. Tapi kalau bohong sudah ada, menandakan iman gak ada. Makanya bohong sifat pondasi, sifat dasar orang-orang munafik. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan penyakit mereka. Walahum adzabun alim. Allah berikan untuk mereka azab yang sangat pedih bima kanu yakdzibun. Makanya kata Nabi, iyyakum wal kadzib, jauhilah bersifat bohong. Fa innal kadziba yahdi ila syarr. Sesungguhnya bohong itu akan membawa kepada keburukan. Keburukan ini akan membawa kepada dosa-dosa, ya. Keburukan ini akan membawa kepada dosa-dosa, dan dosa-dosa membawa ke dalam neraka. Jangan bohong. Kalau udah nggak bohong aja, alaikum bisidqi, kamu wajib menjaga sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sifat jujur akan membawa kamu kepada yang baik-baik. Kebaikan itu akan memunculkan ketakwaan, kesolehan, dan ketakwaan kesolehan akan mengantarkan ke dalam surga. Dua yang kontras, bohong dan jujur. Di sini kita temukan sifat orang munafik dikupas oleh Allah sampai ayat 24. Dari ayat 8 sampai ayat 24. Panjang nian. Padahal di atas sifat orang kafir cuma 2. Ayat 5 dan ayat 6. Ayat 6 dan ayat 7. Ayat 1 sampai 5 orang-orang beriman yang bertakwa. Ayat 6 dan 7 sifat orang-orang kafir. Sementara dari ayat 8 sampai ayat 24 sifat orang munafik. Inilah 3 pembagian manusia. Dan awas, Ibnu Abi Mulaikah berkata dalam Muqaddimah Fathul Bari, syarah Sahih Imam Bukhari. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Saya berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi. Seluruh mereka punya kemiripan dalam 4 hal. Mirip semuanya. 1, seluruh sahabat Nabi itu merasa imannya masih sangat lemah. 2, seluruh sahabat Nabi itu merasa amalnya masih sangat sedikit. 3, seluruh sahabat Nabi itu senang, bersyukur ketika dia dinasehati dan dikritik. Yang 4, seluruh sahabat Nabi cemas, jangan-jangan dalam diri saya ada sifat munafik. Lihat, sifat orang-orang beriman itu sifat para sahabat Nabi 4. Ini ada contoh nih. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini termasuk yang dijamin masuk surga enggak oleh Rasulullah? Masuk ya, 10 yang dijamin masuk surga. Udah jelas ada jaminannya masuk surga. Tapi ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah akan meninggalkan secari kertas yang dititipkan kepada sahabat yang lain. Di secari kertas itu tertulis nama-nama orang munafik. Apa kata Rasul di depan Umar bin Khattab kepada sahabat ini? Awas, jangan sampai nama-nama orang yang ada dalam gulungan ini jatuh ke tangan siapapun. Jangan ada yang tahu, cuma kamu seorang yang boleh tahu ya. Kata Rasulullah, kalau orang yang ada namanya di sini meninggal dunia, dia tidak boleh disolatkan, jangan dimandikan, jangan dikapani, apalagi dikuburkan di kuburan orang Islam. Jadi ini nama orang munafik, hanya kamu seorang yang boleh tahu. Kapan kamu umumkan? Kalau orang yang ada namanya di sini meninggal dunia, baru kamu umumkan bahwa orang itu namanya ada di sini. Maka Nabi menyerahkan pada orang itu. Padahal situ ada Umar bin Khattab. Kalau secara fisik, secara amanah, secara kemampuan menjaga, Umar lebih mungkin untuk menjaga gulungan amanah ini, ya. Lalu kenapa